warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya hamba Allah dari Riau. Izin bertanya Buya. Saya sering dengar dari ustadz dan tokoh-tokoh masyarakat tentang hadis atau riwayat yang artinya barang siapa yang membaca Ahmad Rasulullah, Muhammadur Rasulullah berkali-kali pada Jumat akhir bulan Rajab saat khotib duduk di antara dua khutbah, maka gak bakal melarat dan miskin. Benarkah riwayat tersebut Buya? Dan bolehkah kita mengamalkannya? Terima kasih Buya. Bismillah. Apa? Ahmad Rasulullah wa Muhammad Rasulullah. Baik. Itu bukan dari Nabi SAW. Dan bagi yang mengamalkan hal-hal semacam itu, jangan sampai menisbatkan pada Rasulullah SAW. Adapun hukum membacanya begini. Memang Nabi pernah menyebutkan ada namanya sa'atul jum'ah, saat ijabah. Di hari Jumat ada saat ijabah. Sa'atul jum'ati, saat ijabah. Kapan saat ijabah itu? Disebutkan oleh Nabi mabaina ayyajlisal khatibu, mabaina ayyajlisal khatibu, waktu duduknya khatib, hatta tuqdas sholatu, sampai selesai waktu sholat. Artinya waktu khatib berada di atas mimbar itu adalah waktu yang dikabul doa. Para ulama mereka dengan ilmu. Bagaimana kita berdoa? Bukankah di saat kita bersama khatib itu kita diperintahkan untuk mendengar? Karena ayat Al-Quran wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Itu adalah idza quri'al fastami'u lahu, ini adalah urusan khutbah. Sehingga kalau ada khutbah kita dihimbau mendengarkan khutbah. Lalu bagaimana kita berdoa? Sehingga kalau kita membaca kitab-kitab para ulama menjelaskan, maka disimpulkan, dikerucutkan. Dianjurkan, disunnahkan membaca doa, dan itu saat-saat yang dikabul oleh Allah. Agar kita tidak melanggar perintah, agar kita mendengar khutbah, maka disunahkan baca khutbah adalah di saat khatib duduk di antara dua khutbah. Ini jadi membaca doanya kita lah di waktu khatib duduk di antara dua khutbah. Itulah, coba Anda baca kitab-kitab di saat khatib duduk di antara dua khutbah, ini adalah saat. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Doanya apa saja, tidak ada batasan doa yang diajarkan Nabi. Doa apa saja, membaca apa saja, boleh membaca zikir. Kalau baca Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, saat itu boleh. Cuman kalau membaca di saat khatib, membaca khutbah, lah ini apakah nggak boleh membaca dengan hati? Ya boleh membaca dengan hati. Kalau membaca dengan lisan tidak dianjurkan, karena waktu khatib berkhutbah hendaknya kita diam dan mendengar. Boleh menjawab di saat menyebut nama Nabi Muhammad, kita bersalawat begitu. Tapi kalau membaca zikir tidak dianjurkan saat ini. Dianjurkan waktu kita khusyuk. Maka bacaan-bacaan seperti itu adalah, kalau membaca dengan hati ya boleh-boleh saja, tapi jangan dikatakan itu dari Nabi SAW. Jangan dikatakan dari Nabi SAW. Loh, ini kan ditulis oleh ulama. Yang penting jangan katakan dari Nabi. Ulama mungkin istimbatnya daripada tadi, itu saat yang istimewa untuk berdoa-doa, berzikir. Berzikir di saat antara khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, kalau kita baca zikir ya, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kalau ada orang ngomong waktu khutbah, madhab kita saja yang mengatakan tidak haram. Jumhur mengatakan haram kalau kita membaca omongan. Tapi kalau zikir menjadi tidak. Akan tetapi, apakah dianjurkan? Tidak dianjurkan. Dianjurkan mendengar. Idza quri'al Qur'anu, itu adalah urusan khutbah. Maka himbauan kami sesuai dengan yang kami fahami, di saat khotib di mimbar, diam, dengar khotib. Kalau ingin membaca doa waktu khotib duduk di antara dua khutbah, atau waktu khotib belum berbicara, Anda membaca doa sebanyak-banyaknya, karena saat itulah sa'atul jum'ati, sa'atul ijabati. Maka kita tidak mengatakan, oh itu batil mutlak yang dikatakan ulama, itu enggak, karena itu adalah bab zikir. Cuman kita beri petunjuk sesuai dengan yang kami fahami, yang terbaik apa sih waktu khutbah ini.
Dan kami himbau kepada siapapun, jangan gampang menisbatkan kepada Rasulullah. Ada orang punya solawat, buat solawat sendiri misalnya, langsung dikatakan solawat ini disuruh oleh Rasulullah baca. Ya nggak boleh, wong saya yang buat solawat. Ini adalah ada semacam, misalnya, kalau Anda menyusun sebuah solawat, memang betul Nabi Muhammad kan menyuruh kita bersolawat, tapi jangan berkata Nabi Muhammad menyuruh membaca solawat, ini namanya tadlis, ada semacam penipuan. Atau doa, ini dari Nabi Muhammad. Kalau mimpi, katakan mimpilah. Seperti ini biasanya, amalan-amalan yang sering didapat dari orang-orang soleh, itu bukan dari Nabi, tapi bisa jadi itu namanya ilhamat. Nah ini bicara ilham. Maka jangan gampang mencaci juga, cuman himbauan kami mengamalkan ada yang lebih jelas lagi. Ilham itu begini, mungkin ada seorang minas solehin, dia bermimpi atau ketemu Rasulullah dalam mimpi, mengatakan saya diperintah oleh Nabi untuk membaca ini berapa puluh kali. Kemudian misalnya perintahnya pas di waktu Jumat. Nah ini kalau perintah Nabi ini di waktu Jumat, waktu khutbah Jumat, misalnya kayak ini, kalau seandainya ini dari mimpi, itu harus sampaikan saya dari mimpi, nggak boleh langsung mengatakan barang siapa membaca ini langsung mendapatkan begini. Dari mana ini? Siapa yang ngomong begitu? Nabi, loh Nabi, dusta atas nama Nabi. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Nyiapkan dirinya masuk neraka. Nggak boleh berbohong atas nama Nabi. Tapi bisa jadi, makanya jangan suudzon kepada orang-orang soleh yang memberikan ijazah-ijazah. Bisa jadi itu bab ilhamat atau memang mereka bertemu dengan Nabi. Ingat, semua ilham itu kita tidak wajib mengikuti dan tidak wajib percaya. Kalau percaya, Anda boleh asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Ada orang mimpi ketemu Nabi, apakah boleh kita ikuti? Boleh kita ikuti asalkan tidak bertentangan dengan syariat zahir. Sebab yang kita ikuti zahir bukan mimpi. Cuman kadang orang lebih percaya kepada yang di dalam mimpi, zahirnya ditinggal. Baik, zahirnya adalah idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Kalau engkau mendengar khutbah, dengar. Kemudian bagaimana dengan zikir-zikir itu? Boleh Anda membaca, tapi lihat utamanya adalah Anda diam. Oh ini keutamanya begini. Wallah alam masalah keutamaan, dari mana sumber itu? Ini ulama ini mengatakan, lah mungkin itu bab ilham. Ilham Anda percaya boleh, tidak boleh. Yang wajib Anda percaya kalau Nabi sudah bersabda. Tapi amalan-amalan semacam itu bisa saja kita masukkan dalam dalil umum tadi. Memang itu adalah saatul Jum'ah, ada saat dikabul, Anda boleh baca doa. Sepanjang khotib ada di atas mimbar, karena memang ada hadis Nabi SAW. Tapi para ulama-ulama kita sudah menjelaskan hal ini. Mereka juga membaca hadis ini. Membaca tentang saatul Jum'ah, membaca Quran, wa idza quri'al Qur'anu. Saatul Jum'ah semuanya waktu khotib duduk di atas mimbar saat yang dikabul. Tapi di sini ada ayat kita harus dengar khutbah itu bagaimana? Digabungkan. Mereka tidak main comot begini. Setelah digabungkan firman dengan hadis ini, maka beliau menyimpulkan, dihimbau, dianjurkan waktu khotib duduk di antara dua khutbah. Khotib kan diam. Kau baca doa sebanyak-banyaknya. Ada yang menghajarkan untuk baca Sayyidul Istighfar. Ada baca ini itu ada. Jadi seperti itu. Kalau apakah saya boleh mengamalkannya? Memang itu tidak bertentangan. Asalkan yang memberitahu bukan mengatasnamakan Nabi SAW. Hanya bab ilhamnya ulama atau sebagainya. Karena itu amalan biasa. Menjuat Nabi SAW. Kalau ada janji-janji begini-begini, wallah alam, kita tidak berurusan dengan itu. Karena janji-janji dengan yang gaib itu harus dengan petunjuk. Mungkin itu ilham lagi, bab ilhamnya para ulama. Tapi tetap kesimpulannya kami himbau, amalkan yang jelas-jelas. Dengarkan khutib dengan serius, dengan khusyuk, Anda akan pulang mendapatkan faedah nanti. Anda dengarkan khutbah. Kalau Anda ingin berdoa, kalau Anda ingin mengamalkan itu, kalau Anda mungkin percaya dengan memberi, karena itu ulama yang soleh yang Anda yakini, baca di antara dua khutbah. Duduknya, khutib, baca. Kalau khutibnya, bagaimana membacanya? Khutib jangan lama-lama. Bahkan sebagian a'immah mengatakan tidak ada duduk di antara dua khutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini syarat sahnya khutbah adalah duduk di antara dua khutbah. Maka khutib pun duduk jangan lama-lama sampai membaca puluhan. Wah ini kacau nanti. Tidak seperti itu. Jadi mari kita husnudzon bagi yang mengamalkannya, tentunya begitulah aturannya. Karena itu masih bisa dimasukkan dalam bab mencari pengkabulan doa di saatul Jum'ah waktu khutib di atas mimbar. Cuman paling indahnya seperti yang diamalkan para ulama, digabungkan antara ayat wa idza quri'al Qur'anu sama dengan hadis tentang saatul Jum'ati, maka berdoa yang paling tepat Anda bebas berdoa di saat khotib duduk di antara dua khutbah. Ini saja, dan mohon hati-hati, jangan mudah prasangka buruk kepada siapapun. Yang mengajari itu mengamalkan mungkin belum menjelentrehkan seperti ini. Padahal maksudnya juga yang seperti ini.
Jangan juga suudzon, wah ini dari mana, ini bid'ah. Kami tidak mudah mengatakan bid'ah itu. Akan tapi kalau sudah mengatakan bukan dari Nabi, dia atas namakan Nabi, itu bermasalah. Tapi kalau hanya orang menyampaikan begitu, bisa saja itu bab ilham dan sebagainya, itu sah. Hanya kita tidak wajib mempercayai ilhamnya seorang wali sekalipun. Enggak harus mengikuti ilhamat. Sebab ilham bukan hujjah. Begitu ya. Tapi kalau mengikuti asalkan tidak bertentangan dengan syariat, sah-sah saja. Dan tadi sudah kita jelaskan, itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau caranya benar seperti yang kami sampaikan, wallahu a'lam bishawab.